mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi. Ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, prosesnya awalnya LP-nya, dan hari ini kita sampaikan kepada teman-teman supaya tidak terjadi lagi di wilayah DIY khususnya maupun di semua tempat, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran. Untuk lebih lengkapnya Pak Wadir Krimsus akan menyampaikan proses pengungkapan dan segala hal yang berkaitan dengan satwa liar yang ada di sini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa ini ada 2 LP dan nanti Pak Wadir Krimsus akan menyampaikan secara bersamaan. Silakan Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Humas, Pak Kepala BKSDA Provinsi DIY, rekan-rekan media, berupa penangkapan satwa liar yang dilindungi. Jadi kami berhasil mengungkap 2 laporan polisi. Yang pertama, penangkapan berupa 6 ekor burung dan 3 ekor lutung. Jadi pada saat itu kami melaksanakan penyelidikan di media online. Kemudian kami berkomunikasi dengan pelaku, kemudian melakukan undercover buy dan mengungkap peristiwa penjualan satwa liar ini. Adapun barang yang kami sita, yang pertama 2 ekor nuri jenis tanimbar, kemudian 1 ekor katsuri dari Ternate, kemudian 1 ekor percici iris, kemudian 1 ekor kakak tua jambul kuning, kakak tua tanimbar govin, kemudian nuri raja Ambon, serta 1 percici timor. Kami ulangi, ada 8 ekor burung. Kemudian hasilnya kami mengamankan 1 tersangka atas nama inisial GS, usianya 33 tahun, kemudian pendidikannya SLTA. Jadi terhadap tersangka ini kami kenakan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ini ancamannya 5 tahun dan denda 100 juta. Nah, mungkin demikian untuk yang pertama terkait dengan pengungkapan 8 ekor burung. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengungkapan 3 ekor lutung. Ini juga kami lakukan penyelidikan melalui media sosial. Jadi semua transaksi satwa liar ini dilakukan melalui media sosial, di mana para pelaku menawarkan melalui akun tertentu, kemudian kita melakukan penyelidikan dan kita melakukan transaksi. Ini kita amankan 3 ekor lutung, namanya 3 ekor lutung gudeng, dengan harga 1 ekornya 1.500.000. Ini juga tersangkanya atas nama, ulangi, inisial EP, umurnya 23 tahun, pendidikan SLTA. Sanksi pidana juga sama, dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 juta. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BKSDA selama proses penyidikan ini. Satwa liar yang kami sita, kami koordinasikan untuk dititipkan di BKSDA Provinsi DIY. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda DIY, Bapak Wadir Reskrimsus Polda DIY, dan seluruh anggota yang hadir di sini, teman-teman wartawan sekalian. Pertama-tama kami dari BKSDA Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas
kerjasama yang baik dari Polda DIY terkait penanganan kasus-kasus tindak pidana di bidang kehutanan, khususnya penegakan hukum peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama kita semua, bahwa hal yang diungkap oleh Ditkrimsus Polda DIY ini bukan baru yang pertama ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu secara aktif membantu BKSDA Yogyakarta dalam pengungkapan kasus-kasus perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang, baik secara konvensional maupun online. Untuk itu saya sangat berharap dan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi DIY untuk yang pertama, untuk tidak memiliki satwa-satwa yang dilindungi undang-undang. Yang kedua, satwa-satwa tersebut seyogyanya adalah bebas di alam dan mereka punya hak yang hidup sama dengan manusia juga. Selanjutnya untuk satwa-satwa ini nanti akan dilakukan rehabilitasi di sana oleh kami BKSDA, dan juga apabila nanti dimungkinkan satwa ini dinilai, di-assessment oleh kami, apabila layak untuk dilepasliarkan maka harus segera dilepasliarkan dan ditranslokasikan. Sebagai catatan, tidak semua satwa-satwa ini harus dilepasliarkan di Yogyakarta. Kita harus mengetahui asal-usul satwa-satwa ini. Kalau satwa-satwa ini asal-usulnya dari Ambon, misalnya, kita akan kirim kembali ke Ambon. Berapapun biayanya harus kita bertanggung jawab itu. Satwa kita pastikan bisa lepas liar, baru dilepas liarkan. Jika tidak bisa dilepas liarkan, tidak akan dilepas liarkan. Itu akan menjadi satwa peliharaan di pusat rehabilitasi. Karena satwa jika tidak layak dilepas liarkan, maka nanti akan mengganggu sistem, bahkan mungkin akan mati juga. Oleh sebab itu, sesuai arahan Ibu Menteri LHK dan ditindaklanjuti oleh Pak Dirjen, maka Bapak Dirjen memberikan penghargaan kepada siapa saja, baik itu aparat pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, LSM dan lain sebagainya, untuk diberikan penghargaan terkait upaya-upaya dan konsistensi terhadap penegakan hukum di bidang tumbuhan dan satwa liar. Pak Dirjen kali ini memberikan penghargaan kepada 13 anggota Ditkrimsus Polda DIY terkait penegakan hukum di bidang PSL, termasuk perdagangan konvensional maupun online. Mohon izin saya menyerahkan secara simbolis pada Pak Kasubitnya ini, dan nanti ini bentuk penghargaan dan apresiasi KLHK kepada Polda DIY dan jajarannya dalam membantu mendukung sinergitas kerjasama dari BKSDA Yogyakarta. Terima kasih.